Salam sehat Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 2 Desember 2021. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang kita persiapkan dari kitab Lukas pasal 1, ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Kitab Injil Lukas pasal 1, ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu memelihara kami hingga saat ini. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk terus belajar dari firman kebenaran-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa tuntunan-Mu akan menolong kami dalam membaca, merenungkan firman-Mu saat ini. Buka hati kami, pikiran kami, untuk menerima firman-Mu saat ini. Berkata-katalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dari perikop bacaan kita dibawakan dalam satu tema perenungan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Umpasakaran lalanna puang. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Presiden hendak mengunjungi suatu tempat, maka akan ada orang-orang yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk
jalan yang akan dilalui. Orang tersebut hanya bertugas mempersiapkan jalan sampai orang yang dinantikan itu tiba. Namun, apa yang dikerjakannya sangatlah penting dan mendukung kelancaran perjalanan seorang presiden. Dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis memiliki peran hampir sama dengan orang yang diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi presiden. Kelahiran Yohanes tentunya membawa sukacita yang luar biasa bagi Elizabeth dan juga Zakaria. Sebab Yohanes lahir ketika mereka sudah tua. Dalam keadaan tersebut, membuat Zakaria menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian Zakaria merupakan salah satu pujian yang indah dalam kitab Injil. Fokus pujian Zakaria adalah karya Allah bagi umatnya, Israel, bahwa Allah melawat dan membawa kelepasan, serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya, sesuai dengan janji yang telah diucapkan kepada Abraham. Kelahiran Yohanes akan menjadi permulaan bahwa Allah bekerja untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa. Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan dan Tuhan Yesuslah yang menjadi kabar keselamatan itu. Dia akan melawat umatnya didasarkan atas rahmat dan belas kasihannya. Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kini sambutlah dia dalam hidupmu. Kedatangannya merupakan peristiwa yang luar biasa, semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Lalu, bagaimana respon kita akan kedatangannya? Adakah hal itu merupakan berita sukacita dalam kehidupan kita? Amin, firman Tuhan. Kita bersyukur, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh disapa oleh firman-Mu yang menguatkan hati kami sekalian, meneguhkan kami dalam melanjutkan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjadi jaminan hidup yang kekal, jalan keselamatan bagi kami selaku umat percaya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk semakin diperlengkapi oleh firman-Mu ini. Ya Tuhan, arahkanlah hidup kami selanjutnya. Ini doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.